sekali. Nabi minta diantarkan ke masjid dari rumah Aisyah. Padahal Abu Bakar sudah ngimami salat di masjid. Rasulullah datang dipimpin oleh Ali. Abu Bakar mundur, seolah-olah memberi peluang Nabi jadi imam. Nabi mengatakan, "Tidak, jangan, kau terus jadi imam." Nabi duduk di belakang Abu Bakar, makmum. Selesai salat, tidak saja Abu Bakar, kemudian kok Nabi kok agak cerah. Dan pulang dari masjid, Aisyah sendiri menerima di rumah. Maka sehat Nabi. Abu Bakar pagi itu juga berangkat ke luar kota, siap dengan pasukan yang akan berangkat ke Syria, ke utara. Umar keluar kota, siap akan pergi perang. Ali keluar kota, Utsman keluar kota. Nggak tahu, kaget karena Nabi mati. Jadi Nabi mati, pulang kembali semua. Seolah-olah Nabi mengatakan, kamu jangan tungguin saya dalam sakarat. Ini matinya Nabi. Aisyah sendiri mengatakan, Nabi pulang dari masjid, saya melihat mukanya cerah. Tapi ketika dia mendekat, saya merasa panas badannya sudah tinggi sekali. Saya pangku Nabi. Baru saya melihat dan merasakan panas badannya lebih dari biasa. Satu baskom air dingin aku letakkan dan kepalanya aku kompres. Ajaib sekali. Nabi lelah. Lalu dia mengucapkan doa. Yang doa ini sedari minggu ini belum pernah dia baca. Allahumma hayyin li sakaratil maut. Ya Allah, entengkan untukku sakitnya mati. Sekali dia saya mengucapkan. Kaget Aisyah, ini kok sudah bicara tentang sakaratil maut. Benar. Tidak diulang dua kali ini doa. Langsung keluar ucapan lain. Matanya melihat ke atas. Lalu berkata, Ar-Rafiqil A'la fil Jannah. Ini kalimat terakhir keluar dari mulutnya. Ar-Rafiqul A'la fil Jannah. Rafiqul A'la, nama Tuhan. Lalu dibacanya Jannah. Tidak disengaja oleh Aisyah, terloncat dari mulutnya Aisyah kata-kata ikhtarta, engkau sudah memilih. Rasulullah hilang, wafat. Inilah dialog di akhir hidupnya Nabi. Aisyah sudah tahu sebelumnya seluruh Nabi ketika akan mati disuruh pilih oleh Tuhan, mau terus mujahid fisabilillah atau mau istirahat di surga, mau memimpin umat, membela tanah air, membela kebenaran, atau surga. Suruh pilih. Umumnya nabi-nabi memilih, saya mau bertugas dulu, kerja saya belum rampung, mau bertugas, disehatkan nggak? Ya, bertempur lagi, dakwah lagi.
Tapi Nabi ketika sesudah berdoa, hayyin li sakaratul maut, entengkan bagiku ya Allah sakaratul maut, pahitnya mati. Sudah itu matanya tenang, seolah-olah dia memilih. Rasul kalau ala fil jannah, sekarang saya pilih, saya mau ke surga dengan Tuhanku. Perlu apa ini dunia? Jifah, bangkai. Perlu apa ini umat? Saya tidak akan ngurus umat lagi. Kenapa? Tambah dipijat, tambah keseleo, tambah diurut, tambah keseleo, tambah diajar, tambah kurang ajar. Tinggal kamu, saya akan ke surga. Ini rupanya Nabi pada suatu tempo kena penyakit ini. Aisyah tahu, dia sudah memilih. 63 tahun dia sudah berjuang. Dipotong 63 dengan 40. Tinggal 23 tahun. 23 tahun tidak pernah 1 menit istirahat. 23 tahun. Segala sesuatu dia derita. Dan dia sudah berbuat 23 tahun. Persis umur 60 tahun dia pilih. Saya mau ke Tuhan. Terlalu pusing untuk tanah dan air. Wahai air dan tanah, tinggal kamu. Jadi cinta tanah air itu ada batasnya. Ya. Tapi cinta Tuhan tidak ada batasnya. Cinta tanah air sampai tanah dan air mau menelanmu. Ya. Cinta tanah air itu sampai kepada batas tanah dan air mau menelanmu. Apa yang diratapi dulu oleh Konghucu, Nabi di negeri Cina. Konghucu mengatakan makhluk yang tidak pandai berkasih sayang tanah, katanya Konghucu. Dan manusia termasuk makhluk yang sama bodohnya dengan tanah dalam berkasih sayang. Pacar-pacaran, kasih sayang ini pacar-pacaran. Antara manusia dengan tanah ini pacar-pacaran yang sehebat-hebatnya manusia dengan tanah. Amil Salim jadi saksi bagaimana manusia itu rindu hendak mengabadikan lestarinya tanah. Lestarikan, 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 lestarikan. Ya. Tapi anehnya tanah yang dilestarikan itu nelan manusia. Longsor tanahnya, kampung hanyut, Bengkulu kena banjir, Jambi kena taufan. Ya. Ini macamnya tanah itu satu tempo mencintai manusia, dia telan manusia. Ya. Nah, manusia pencinta tanah sampai kepada batas ini harus angkat tangan, saya menyerah. Wahai tanah, makanlah saya. Jadi kamu nanti ditirurkan ke tanah, jangan memprotes. Oleh karena tanah terlalu cinta sama kamu. Ya. Jangan memprotes kalau mati, ini maknanya. Apalagi kalau kamu kelas belangkong. Kelas yang tidak akan diterima oleh langit. Orang kafir belangkong. Tanah tidak mau terima kalau dia mati. Surga tidak mau terima. Maaf, terbalik. Tanah tidak mau mengusir dia.
digendong oleh tanah. Langit tidak mau menerima. Ini orang kafir. Bolak-balik antara Tanah Kusir dengan rumahnya. Kamis malam Jumat, bosan di Tanah Kusir, pulang ke rumah. Ya, roh-rohnya orang sudah mati itu Kamis malam Jumat biasanya pulang ke rumah. Kadang-kadang babunya melihat dia di belakang dapur, kaget, pulang. Siapa? Nyonya yang diantarkan minggu yang lalu kelihatan di belakang dapur. Anak-anaknya melihat ke belakang, tidak ada. Tapi Kamis yang akan datang kelihatan lagi di belakang dapur. Saudara jangan kira ini tahyul, ini rohnya pulang. Tidak tahan di Tanah Kusir. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Ya? Yang di Taman Pahlawan itu tuh nyanyi-nyanyi, itu Kamis malam Jumat. Pulang ke rumah, ya Allah. Ke tempat tidurnya. Dia lihat kasurnya sudah digulung. Tempat tidurnya sudah kosong. Memprotes apa? Dia nangis, aduh, ke tempat tidur saya. Emang kamu sudah mati, kamu apa salahnya? Kalau tempat tidur dikosongkan. Kalau tempat tidurnya dikosongkan saja tidak terlalu menyedihkan. Dia pulang. Adindanya sudah tidur dengan laki-laki lain. Ya. Karena istrinya berpendapat sudah sampai iddah, apa salahnya kalau dia cari suami baru? Laki-laki pulang dari makbarah, dari Tanah Kusir. Dia lihat istrinya sudah kawin. Ya Allah, nangis. Ini nasibnya Jailangkung, orang yang tidak beragama. Kalau kamu beragama dan kamu beriman, kesempatan akan pulang ke rumah hanya sekali setahun. Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Di malam Qadar roh dengan malaikat pulang ke bumi. Orang melihat keluarganya tidak untuk meratap menangis, tapi untuk salam mengucapkan salam kepada anak keluarganya. Maaf saudara-saudara, ini cerita tentang Jailangkung dengan roh yang tidak diterima oleh langit. Ini cerita panjang. Sekarang jam yang perlu kita pakai untuk bicara ini terbatas. Saya akan bicara masalah lain. Apakah yang dibawa oleh Nabi dari Isra dan Mi'raj? Mungkin nanti ini pembicaraan di lain kali. Sekarang saya akan bicarakan suasana sebelum Isra Mi'raj pada dirinya Nabi. Maaf saudara-saudara, dilihat dari segi sejarah terjadinya Isra dan Mi'raj, dilihat dari kalender Masehi, kira-kira di tahun 620 Masehi. 620 Masehi. Dilihat dari sejarah penghidupan Nabi, kira-kira Nabi di dalam umur 50 tahun sudah kira-kira 11 tahun menjalankan tugas sebagai Nabi. 11 tahun menjadi Nabi. Ya Allah, pengalaman penderitaan 11 tahun, pengalaman penderitaan pejuang yang sebenar-benarnya pejuang.
Segala sesuatu sudah dia hadapi. Yang tidak hanya satu, mati. Di bawah dari mati sudah diderita oleh Nabi. Jadi supaya saudara tahu, perjuangan Nabi itu penuh air mata, air mata, air mata. Pribadinya lemah, melarat, menghadapi musuh yang oleh Al-Quran disebutkan dengan bahasa tersendiri. Tahu saudara bagaimana Tuhan mengenalkan bangsa Arab? Siapa bangsa Arab itu? Al-Arab asyaddu kufran wa nifaqa. Yang dinamakan bangsa Arab itu raja kafir dan raja munafik. Yang paling kafir di dunia ini bangsa Arab. Yang paling munafik bangsa Arab. Ini kok Nabi dilahirkan di tengah-tengah bangsa semacam ini, disuruh menghadapi ini. Gigit batu, bukan gigit rumput. Jadi kesabaran Nabi menghadapi bangsa Arab, ya Allah, ya Allah, ya Arab. 11 tahun segala sesuatu sudah diderita. Yang tidak dialami hanya satu, mati. Perkara meletakkan batu di pinggang, diikat dengan serban supaya jangan masuk angin. Karena tidak bisa makan berminggu-minggu, bukan bermalam-malam, berminggu-minggu tidak makan. Bayangkan, itu penderitaan Nabi. Terjadilah apa yang disebutkan oleh ahli sejarah Amul Huzn, tahun duka nistapa. Dalam sejarah Nabi terjadi tahun duka nistapa, top puncak dari penderitaan, yakni meninggalnya pagar pelindung. 2 orang wafat. Abu Talib pamannya yang mempunyai kekuatan tinju, Khadijah istrinya yang mempunyai kekuatan rohaniat. Ini 2 meninggal dunia beriring-iringan. Abu Talib meninggal, belum tumbuh rumput di kubur Abu Talib. Khadijah wafat lagi. Teriak orang Arab, nah, pagar runtuh. Ayam makan leluasa masuk keluar rumah. Pelindung kekuatan mati, pelindung rohaniat dan moral dan fulus mati. Sekarang kita boleh melakukan tindakan terakhir kepada Muhammad, bunuh. Tidak ada jalan lain bagi bangsa Arab, hanya membunuh Nabi. Tidak perlu siksa-siksa. Siapa sekarang yang akan menuntut balas? Keluarga Hashimi tidak bisa lagi. Kalau Abu Talib sudah meninggal dunia, front perjuangan hancur dengan meninggalnya Khadijah. Kekuatan roh, akal, jiwa yang halus pada istri tua ini letaknya. Dia meninggal dunia. Tahukah saudara, dalam Al-Quran ada pertanyaan dari Tuhan. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla.
Tahukah kamu seorang manusia yang mencegah orang lain melakukan salat? Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa alam ya'lam bi anna Allah yara. Ini kalimat yang pertama. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ini kenyataan, peristiwa, sumpah Abi Jahal. Pak ciliknya Nabi. Tidak ada jalan untuk merintangi Muhammad ini menyiarkan agama kecuali bunuh. Tidak ada jalan lain lagi. Kenapa? Dia berbicara di muka teman-temannya, di muka Ka'bah. Kalau besok Muhammad masih salat di sini, tunjukkannya tempatnya. Saya akan pecahi kepalanya dengan batu ini. Diletakkannya batu besar. Ini Tuhan tahu. Tertulis dalam Al-Quran, ala ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tahukah kamu satu orang yang sudah mengucapkan kata-kata merintangi orang salat? Ini yang dimaksud Abi Jahal. Benar. Abu Talib meninggal dunia, Khadijah meninggal dunia. Abi Jahal mengatakan, kalau besok Muhammad masuk salat di sini, saya pecahi kepalanya. Kebetulan sebelum besok, hari itu Nabi salat di situ. Abi Jahal belum mempergunakan batu. Tai unta yang sudah keras digosok-gosoknya dengan tangannya. Nabi sujud, dia dekati, siramkan di kepalanya Nabi tai unta. Nabi berasa. Sesudah salam dia melihat Abi Jahal. Nabi diam saja. Kenapa? Kalau digigit anjing, jangan digigit lagi anjing itu. Kalau kita ada akal, kakimu digigit anjing, jangan dibalas dengan menggigit anjing. Artinya kamu langsung jadi anjing lagi. Nabi dilempari dengan tai unta, dibuang muka, berdiri pulang. Jadi tidak kasar dibalas dengan kasar, hanya dengan diam. Ya Allah ya Rabb,